Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video presentasi kali ini, kami akan mempresentasikan PKM GFT dari kelompok kami dengan judul Panel Surya sebagai Alat Penyimpanan Listrik Sederhana di Rumah. Dengan anggota kelompok Farhan Daifullah dengan NIM 110210302, kemudian saya sendiri Fadla Minullah dengan NIM 110213003, kemudian yang terakhir Aris Nathanael sendiri dengan NIM 11022131778. Oke, selanjutnya latar belakang, yaitu semakin majunya zaman sekarang, energi listrik juga semakin diperlukan, apalagi pada saat pandemi. Pembelajaran perkuliahan juga dilakukan online, oleh sebab itu memerlukan listrik dalam melakukan hal tersebut. Energi listrik dapat diubah menjadi energi darat, energi panas, bahkan dapat dikonversi sebagai sumber cair. Di negara Indonesia sendiri memiliki peluang besar dalam pemanfaatan energi di sekitar menjadi energi listrik. Energi matahari dapat digunakan baik menjadi energi listrik di Indonesia, dikarenakan di Indonesia itu sendiri. Itu disebabkan karena ada negara Indonesia disinari oleh matahari sekitar 2000 jam per tahun. Tentunya ini sangat bagus dimanfaatkan untuk dikonversi menjadi energi listrik. Penghematan energi listrik adalah dengan mengganti lampu bersumber PLN menjadi lampu tenaga surya. Alat yang dapat digunakan adalah panel surya, aki, dan controller. Kemudian tujuan pertama, menciptakan alat penghasil listrik yang menggunakan energi terbarukan. Yang kedua, mengurangi pemakaian energi tak terbarukan. Yang ketiga, mengganti genset yang menggunakan energi tak terbarukan. Kemudian manfaat, yang pertama, adanya sumber energi yang terbarukan dalam ramah lingkungan. Yang kedua, mengurangi rasa khawatir masyarakat jika arus listrik terputus dari PLN, apalagi pada malam hari. Selanjutnya, kondisi terkini kondisi listrik di Indonesia. Bisa dilihat pada gambar di slide bahwa tahun ke tahun pemakaian listrik di Indonesia semakin bertambah. Bisa lihat dari 2015 sampai 2021. Itu mengalami kenaikan yang signifikan. Kondisi terkini pencetus ide. Menurut Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, pemerintah telah menyusun sejumlah strategi untuk menciptakan permintaan baru dengan mendorong penggunaan kendaraan listrik dan kompor listrik. Pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) menjadi salah satu upaya pemerintah menarik minat masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik. Jumlah SPKLU telah mencapai 187 unit yang tersebar di 155 lokasi di seluruh Indonesia. Adapun dari segi jumlah pelanggan, Kementerian ESDM mencatat jumlah pelanggan listrik per September 2021 telah melebihi target, yakni mencapai 81,229 juta pelanggan. Angka itu setara dengan 102,6% dari target sepanjang 2021 sebanyak 79,187 juta pelanggan. Dengan adanya ide kita ini, penghematan jumlah energi listrik yang terpakai dapat dilakukan. Solusi yang pernah diterapkan dan gagasan yang diajukan. Solusi yang pernah diterapkan sebelumnya belum mengatasi sepenuhnya permasalahan yang ada. Genset adalah sebuah alat yang memerlukan bahan bakar untuk beroperasi, sedangkan bahan bakar adalah energi yang tidak terbarukan, atau bahan bakar tersebut dapat hilang seiring berjalannya waktu. PLTA juga belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan yang ada, karena tidak semua tempat dapat menggunakan PLTA. Meskipun kita menggunakan PLTA air yang ada pada daerah tersebut juga dapat mengering seiring berjalannya waktu.
PLTU juga belum sepenuhnya dapat mengatasi masalah yang ada, karena PLTU menyebabkan lingkungan di sekitar pengoperasiannya menjadi panas. Sedangkan PLTS juga belum sepenuhnya dapat mengatasi masalah yang ada, karena tidak selamanya matahari menyinari bumi dengan panas yang ada. Pengembangan gagasan. Panel surya sebagai alat penyimpanan listrik sederhana di rumah merupakan alat yang sangat cocok untuk digunakan untuk menggantikan arus yang terganggu dari PLN. Alat ini diciptakan untuk menggantikan arus yang masuk dari PLN jika terdapat gangguan. Selain dapat digunakan di lingkungan sekitar, alat ini tentunya memiliki fungsi yang luar biasa karena alat ini dapat menghemat energi. Karena energi yang digunakan adalah energi terbarukan. Energi matahari dapat kita peroleh pada siang hari. Selanjutnya, energi tersebut akan disimpan pada powerbank yang kemudian akan dikonvert menjadi arus yang biasanya masuk ke rumah kita. Selanjutnya itu ada peran dan kontribusi pihak-pihak terkait. Yang pertama itu adalah peran pemerintah. Peran pemerintah sangat diperlukan dalam program ini karena selain bisa menutupi biaya pembuatan alat tersebut, pemerintah juga bisa membantu dengan cara menyebarluaskan alat tersebut. Yang kedua itu masyarakat. Masyarakat bisa berkontribusi dengan cara menggunakan panel surya sebagai alat penyimpanan listrik tersebut dan mengurangi penggunaan energi tak terbarukan. Dan yang terakhir itu PLN. Tujuan dibuatnya PLN adalah mengusahakan penyedia tenaga listrik dalam jumlah dan mutu memadai dan merintis kegiatan usaha menyediakan listrik. Jadi PLN berkontribusi dengan cara mempercepat perkembangan alat tersebut dan membantu produksi secara massal. Setelah itu ada langkah-langkah strategis. Demi terrealisasinya gagasan ini dengan baik perlu dilakukan langkah-langkah strategis. Yang pertama itu pendataan, pengkajian, serta pemantapan konsep alat yang ingin diciptakan. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan pihak berkepentingan, terutama investor. Yang ketiga itu pembuatan kepengurusan pengelolaan sistem. Yang keempat itu penggerakan konsep, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Dan yang terakhir itu mengembangkan konsep secara berkelanjutan dalam menghadapi dinamika perkembangan zaman. Kesimpulan, dalam mengimplementasikan gagasan ini diperlukan langkah strategis. Tahap pertama pendataan, pengkajian, serta pemantapan konsep panel surya sebagai alat penyimpanan listrik sederhana di rumah. Tahap kedua yaitu melakukan kerjasama dengan pihak berkepentingan, terutama investor. Tahap ketiga yaitu pembuatan kepengurusan pengelola sistem, kemudian tahap terakhir yaitu pelaksanaan gagasan serta mengembangkan konsep secara berkelanjutan terhadap dinamika perkembangan zaman. Jika gagasan ini terrealisasikan dengan baik, maka diprediksi penghematan dan pengembangan energi listrik akan terrealisasi dengan baik. Selain itu menciptakan potensi baru yaitu investasi pengelolaan sinar matahari dengan manajemen basis panel surya. Oke, sekian presentasi dari kami. Maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.